Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua, rekan-rekan dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Syahrum M, mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan asal Kolaka Utara. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita lanjut pada poin yang kedua dan ketiga, saya ingin terlebih dahulu memaparkan atau mempresentasikan apa sebenarnya pengertian dari politik agraria itu sendiri. Nah, dalam slide ini telah dijelaskan bahwa politik agraria adalah kebijakan dan strategi yang diterapkan oleh pemerintah untuk mengatur dan mengelola sumber daya agraria. Dalam hal ini sumber daya alam termasuk tanah dan hasil pertanian. Itu dengan tujuan untuk mencapai keadilan sosial, meningkatkan kesejahteraan petani dan memastikan keberlanjutan penggunaan sumber daya. Ini kemudian mencakup beberapa aspek seperti penguasaan, distribusi tanah, reformasi agraria, pengembangan sektor pertanian, serta perlindungan lingkungan sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan dalam kepemilikan serta penggunaan tanah. Lanjut pada poin yang kedua mengenai masalah sejarah perkembangan politik agraria di Indonesia, yang mana politik agraria di Indonesia itu mengalami 3 tahapan atau 3 fase. Yang pertama, masa pemerintahan kolonial Belanda, di mana pada masa kolonial Belanda sistem agraria lebih menguntungkan pihak kolonial Belanda ketimbang masyarakat kita atau petani lokal, di mana petani lokal dipaksa untuk melaksanakan sistem tanam paksa yang lebih dikenal dengan nama kultur stelsel. Namun setelah proklamasi kemerdekaan tahun 1945, perhatian terhadap hak atas tanah mulai meningkat, ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang Pokok Agraria atau UPA pada tahun 1945 yang bertujuan untuk mendistribusikan tanah secara lebih adil serta mengatur kepemilikan tanah dengan prinsip keadilan sosial. Setelah tahap atau fase yang kedua, yaitu Orde Baru, di mana kebijakan agraria lebih mendukung kepentingan investasi dan pembangunan industri Indonesia, memasuki fase yang ketiga, yaitu fase reformasi pada tahun 1998. Gerakan petani dan organisasi masyarakat sipil semakin aktif dalam memperjuangkan hak atas tanah dan keadilan sosial agraria. Saat ini tantangan utama dalam politik agraria itu mencakup konflik agraria, tekanan terhadap sumber daya alam, dan isu-isu berkelanjutan lingkungan. Pemerintah berupaya menyeimbangkan antara kebutuhan pembangunan, perlindungan hak-hak masyarakat, terutama masyarakat adat, petani kecil, dalam menciptakan sistem agraria yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Kemudian masuk kepada poin yang ketiga, yaitu landasan hukum yang mengatur politik agraria di Indonesia. Jadi saya kemudian melihat bahwa ada tiga hukum yang mengatur politik agraria di Indonesia. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 atau lebih dikenal dengan UUD 1945, yang menjadi dasar hukum utama yang menegaskan bahwa tanah dan sumber daya alam harus dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini dalam pasal 33 ayat 3. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Pokok Agraria UPA nomor 5 tahun 1960. UPA ini kemudian mengatur prinsip-prinsip mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan tanah. Kemudian undang-undang ini juga mencakup reformasi agraria dan hak-hak masyarakat atas tanah. Dan kemudian yang ketiga, Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang
Undang-undang ini juga kemudian mengatur penataan ruang yang berhubungan dengan penggunaan tanah dan sumber daya alam serta menekankan pentingnya keberlanjutan dalam pengelolaan ruang. Jadi keseluruhan landasan hukum ini bertujuan tidak lain adalah untuk menciptakan sistem agraria yang adil, berkelanjutan dan memperhatikan hak-hak masyarakat secara keseluruhan. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Manusia tidak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.